Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan program pembelajaran di SD Negeri 112 Pamulianan, Kota Bandung, berdasarkan sudut pandang mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan dosen pengampu, Bapak Acep Roni, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saida Fakturisa dengan NIM 225076844, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan di Universitas Pasundan Bandung. Adapun isi dari presentasi yang akan saya paparkan terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab 2 pembahasan, serta bab 3 penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari bab pertama yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang yang membuat adanya laporan pembelajaran ini yaitu perkembangan anak usia sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah dominan. Cara orang tua dalam mendidik anak dapat menentukan karakter anak di masa yang akan datang. Pada lingkungan sekolah, gurulah merupakan pembimbing anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik pada berbagai aspek perkembangan melalui kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2 pembahasan yang terdiri dari fenomena pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta refleksi pembelajaran. Adapun fenomena yang saya tangkap berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 112 Pamulianan Kota Bandung, peserta didik kelas 6A memiliki gaya belajar yang beragam. Gaya belajar menurut KIP pada tahun 1979 dalam Gupron dan Trisnawati 2012 adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajarnya. Sedangkan gaya belajar menurut Kolb dalam Riding and Rainer pada tahun 2002 adalah metode dalam siklus belajar aktif. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang atau individu menyerap pengetahuan atau bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh tersebut diatur dan diproses. Jenis gaya belajar terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Visual ini mengandalkan dari indera penglihatan. Auditori mengandalkan dari indera pendengaran, dan kinestetik mengandalkan dari sentuhan atau gerak. Adapun hal yang mempengaruhi gaya belajar yang pertama fisik, kedua emosional, ketiga sosiologis, dan yang keempat faktor lingkungan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran dari fenomena yang telah dilakukan di kelas 6A yang memiliki jenis gaya belajar beragam seperti visual, auditori, dan kinestetik diatasi dengan melaksanakan kelas Developmentally Appropriate Practice atau disingkat dengan DAP atau biasa disebut dengan kelas berdiferensiasi. Nah, menurut Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2015, DAP ini merupakan cara untuk memposisikan anak sebagai peranan atau posisi utama atau student center dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan dilakukan atau sedang dilaksanakan untuk mewadahi gagasan anak, memberikan kesempatan untuk anak aktif bergerak, bertanya, menjelajah, serta mencoba. Nah, pendekatan DAP ini dikolaborasikan juga dengan model kode atau Predict, Observe, Discuss, and Explain, yang mana kegiatan pembelajaran tersebut melibatkan peserta didik secara langsung dengan melakukan praktik, percobaan, dan pengamatan secara kolaboratif bersama teman kelompoknya. Nah, kelompoknya ini dipilih berdasarkan gaya belajar peserta didik, baik itu yang visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga pendidik menyajikan beberapa media pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik. Contohnya, peserta didik menyajikan gambar untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Selanjutnya, peserta didik memberikan penjelasan untuk
memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorik, dan peserta didik pun memberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, adapun refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan, pendidik perlu mengenali gaya belajar peserta didik. Untuk apa? Karena agar pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran dengan beragam model, strategi, dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Beragam kegiatan pembelajaran ini akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan serta kemampuan peserta didik, yaitu dengan mencapai tujuan akhir dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu tugas seorang pendidik bukan hanya mengajar dan sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi seorang pendidik harus menjadi pembimbing anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik pada berbagai aspek perkembangan melalui kegiatan belajar mengajar dengan cara mengenali, memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan profiling peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.